Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti mikrofon juga akan kami giveaway kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini. Saya Hendrik Yang. Bye bye. Oke guys, aku Hendrik Yang. Nah, kali ini kita bakalan unboxing sebuah speaker portable lagi yang dia ada mic-nya gitu. Nah, tapi kali ini dia ada versi yang berbeda. Kenapa? Karena dia di atasnya itu ada seperti tempat taruh handphonenya gitu, ada phone holdernya gitu di atas. Pas kalian mau karaokean bareng, nengok lirik gitu, jadi lebih gampang. Nah, dia kalau untuk harga sendiri dia di bawah 50.000, dan kalau untuk barangnya mana? Mana bos ini? Yes. Nah, barangnya udah di sini, dan sebelum itu kita tengok dulu di kamera atas gimana sih untuk spesifikasi dan harganya. Yuk langsung aja kita cek di kamera atas. Nah, jadi kalau kita lihat di Shopee, speaker kali ini adalah speaker portable Bluetooth LED 3 inci mobile phone with mic ya. Nah, jadi dia di sini yang ku bilang agak sedikit berbeda itu dia di atasnya yang bisa kita taruh handphone. Kalau misalkan kalian lagi putar Spotify atau YouTube, kalian bisa sambil nengok liriknya gitu. Nah, jadi menurut aku ini opsi yang lebih cocok sih buat karaokean mini buat teman-teman kalian gitu. Makanya aku penasaran dan langsung aja aku pesan gitu dan kita unboxing. Kemudian kalau untuk spesifikasinya, kalau kalian mau baca di sini, nah dia powernya 3 watt. Nah, di sini lengkap sekali kalau untuk spesifikasi. 3 inci kalau untuk size-nya. Dia kalau untuk masalah fiturnya itu nanti kita lihat di sini dia bisa Bluetooth, dan kalau untuk spesifikasi lainnya lagi kalian bisa baca di sini. Kalau untuk fitur dia bisa Bluetooth, radio FM, TF card, USB, aux, LED light, lithium baterai, dan mobile phone bracket. Nah, jadi kalau untuk yang lebih lengkapnya lagi silahkan baca sendiri. Nah, karena kita udah baca spesifikasi lengkapnya, langsung aja kita unboxing barangnya. Karena barangnya udah di sini, langsung aja kita buka. Mantap atau enggak? Kalau mantap bisa kalian beli, dan opsi buat kalian karaokean mini di ruang kosan yang kecil itu jadi lebih mantap gitu. Nah, langsung aja kita unboxing. Yuk. Jadi ini barangnya udah barusan aku unboxing, dan kita lihat dulu di bagian mic-nya ini. Nah, kalau untuk bagian mic-nya ini dia bisa dilepas ya untungnya ya. Karena kemarin itu aku ada unboxing beberapa jenis speaker portable kayak itu, dia nggak bisa dilepas gitu. Nah, tapi dia bisa kita lepas. Nah, kalau misalkan mic-nya rusak atau apa, nah atau kalian lupa bawa kabelnya atau kabel rusak, kalian bisa ganti gitu. Nah, jadi menurut aku lumayan oke sih, dia mikirin juga bisa dilepasin. Kemudian kalau untuk panjang kabelnya sendiri kurang lebih ya segini lah ya, kurang lebih 2 meter. Kemudian kita singkirkan dulu dan langsung aja kita unboxing dan kita lihat barang pemeran utamanya ini. Nah, kita lihat di kamera atas. Di sini kalau kita lihat 3 inci karaoke, spesifikasinya ini kalau kalian mau lihat. Nah, remote control, dia ada remote control, nanti kita tengok ada atau enggak. Dia tipenya MKC 316. Langsung aja kita buka. Nice. Kita lihat 1 2 3 sap. Tuang. Mana remote ya cuy? Katanya ada remote ya, enggak ada remote ya. Ya kita ya udahlah ya, enggak ada remote-nya enggak masalah. Anggap aja itu sebuah gimmick dari barang murah. Nah, kalau barang murah itu kan kebanyakan gimmick biasanya. Kalau nggak ada gimmicknya nggak bisa jualan gitu. Nah, jadi kalau untuk bentuk speakernya dia segini aja, kecil sekali. Nah, kemudian di sini kita dapat kabel pengecasan yang pelit banget. Ya wajar aja harganya 40.000, ngarep apa. Nah, nggak usah ditanya ini berapa senti. Nah, karena terlalu pendek, aku buang aja. Di sini ada logo Miko Kimiso-nya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dia ala-ala speaker besar gitu. Ini nggak ada, ini fake ini. Padahal speakernya ini cuma 3 inci kecil ada di sini ya. Nah, jadi kalau untuk kualitas suara nanti kita lihat. Nah, di bagian belakangnya sini dia ada tombol mode, back, next, dan di sini ada double next yang dia bisa untuk volume plus, volume minus. Nah, kemudian di sini nggak ada lagi, dan di sini ada pegangannya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngamen di jalan ya nggak tahu itu urusan kalian mau ngamen mau apa kayak. Nah, jadi ini bisa kalian pegang atau gantung di sini. Kemudian di sini kalau kita lihat ada USB port. Nah, jadi fiturnya lumayan lengkap, USB port, TF card, DC 5 volt. Di sini ada aux yang bisa kita colokkan untuk mic, dan di sini ada tombol on off-nya. Nah, tapi sayangnya itu di lembar speknya itu dia nggak ada buat ya. Baterainya berapa sih? Anggap aja lah speaker murah kayak gitu dia punya baterai di dalamnya. Anggap aja lah fitur bonus ya. Karena di sini pun dia nggak berani buat gitu. Baterainya itu speknya berapa mAh, bisa tahan berapa lama, dia nggak ada buat. Nah, seperti biasa langsung aja kita tes build quality-nya mantap atau enggak. Ya mana tahu barang murah ini mantap build quality-nya kan. Oke, langsung kita lihat di bagian atas dulu. Karena ini barang murah sih biasanya aku nggak ragu sih. Jadi plastiknya ini kayak
plastik-plastik ember anti pecah itu. Nah, plastik-plastik murah. Nah, oke. Tapi walaupun dibilang dia harga yang murah, dia buat kualitas seperti ini nggak takut ya mau jatuh 100 kali pun kayak aku yakin nggak rusak sih, karena dia bahannya lentur sekali dan dia kopong juga sama sih. Kalian mau dari atas, dia semua bahannya kopong itu. Nah, biasanya itu kalau di bagian sini bisa dibuka sih, coba aku buka. Oh, nggak bisa dibuka. Jadi kalau misalkan kalian pengen di channel ini ada sesi bongkar speaker, nah nanti kalian komen tadi kolom komentar. Nanti kalau banyak itu nanti kita pikirkan lagi dan kita buat kontennya. Oke, nah kalau nggak ada peminat ya aku nggak buat gitu. Nah, jadi langsung aja kita hidupkan dari speakernya dan kita lihat dulu. Oke, ini udah on. Ada baterai nggak? Kalau untuk masalah suara nggak usah banyak komplain ya menurut aku ya. Nah, anggap aja lah apalah speaker apa adanya udah. FM tuner. Ya, dia ada radionya. Line in. Line in. Nah, dia bisa pakai flash disk ataupun memory card ya. Nah, yang pasti kalian jangan sampai terputar di folder video ya kalau micro SD ya. Bahaya cuy. Keputar pula mode apa? Folder video. Wah, selesai lah kalian. Oke. Jadi karena Bluetooth-nya udah hidup, langsung aja aku tes ya untuk bass test. Jadi ini fake ya, ini nggak ada speakernya, cuma satu aja di sini. Kita kecilin. Ini volume di 60%. Oke, kemudian langsung aja kita tes untuk kualitas treble-nya. Kita play langsung. I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. This watch is spinning blades on the ceiling fan. Ini di 60, coba aku 100 kan. Terlalu berisik, 60 aja. Nah, oke, jadi barusan tadi kita udah tes kualitas treble dan kualitas bassnya ya, kalau di harga segitu lumayan oke. Dan sekarang kita tes aja gimana sih kualitas mic-nya. Nah, jadi dari semua speaker portable yang aku pernah unboxing,
masalahnya itu cuma satu, yaitu nggak ada settingan echo. Kalau misalkan aku ngomong kualitas echo-nya ini terlalu tinggi, dan kalau menurut aku itu terkadang echo itu suaranya berbayang-bayang, kurang nyaman aja gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan aku tes untuk kualitas mic-nya segini, ini dia volumenya udah maksimal, cek 1 2 3. Kalau misalkan aku buat di volume maksimal, ini udah maksimal sih. Ini udah maksimal. Aku hadap di clip on aku karena clip on aku ada di sini. Oke. Cek. Coba sekarang aku beatbox. Oh, distorsi di ini aja. Ke sana aja. Kita tes. Kalau untuk beatbox mungkin nggak cocok ya, tapi kalau kalian mau ya karaokean kecil-kecilan di kamar kos kalian yang ukurannya 2x2 meter, nah ini mungkin speakernya ini jadi opsi yang lumayan ya. Nah, yang tadi dibilang ada stand untuk handphonenya itu dia ada di sini, Wak. Nah, coba kita tes. Nah, kalau misalkan kalian mau karaokean bareng temen, nah kalian taruh aja HP kalian di sini. Nah, kalau mau kalian mau tengok gini. Nah, jadi kalau misalkan kalian lagi mau karaokean di YouTube gitu kan biasanya ada lirik musik kan. Kalian konekkan ke Bluetooth dan nanti ininya teksnya itu liriknya ada di sini. Jadi menurut aku sih saya belum pernah jumpain kalau untuk speaker portable atau speaker mini dengan harga di bawah 300.000 dia ada ininya. Nah, makanya unik sekali kalau menurut aku. Kalau menurut aku speakernya ini lumayan bisa jadi rekomendasi kalau misalkan budget kalian pas-pasan kali gitu. Kalian nggak rela keluarin 50.000 lebih gitu. Nah, jadi speaker ini merupakan opsi yang cocok menurut aku. Nah, jadi tadi kita udah dengerin gimana kualitasnya dan juga kita udah tes build quality dari speaker ini. Dan saatnya kita masuk ke bagian kesimpulan dari produk ini. Yang pertama, kalau untuk masalah build quality, yang jelas di harga 40.000 ya bahannya seperti ini ya plastik-plastik yang ember anti pecah itu kok kalian tahu. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Tapi dia walaupun plastiknya ini murahan, tapi kalau jatuh aku yakin enggak terlalu sakit hati ya. Yang pertama itu barangnya murah, dan yang kedua itu dia plastiknya ini lumayan elastis. Kalau kalian nggak percaya ini masih hidup, kuhidupkan. Nah, nggak ada masalah. Nah, jadi kalau untuk masalah build quality ya kayak gitu, apa adanya, tapi nggak yang terlalu jelek amat, lumayan oke. Dia kopong ya, kalau misalkan kalian tanya pada atau kopong, yang pasti kopong lah, karena komponennya juga sangat sedikit ya, cuma speaker 3 inci dan di sini ada baterai dan sedikit kontrol. Nah, kemudian kalau untuk masalah fitur, yang paling mencolok di sini atau keunggulan adalah kalian bisa jadikan ini sebagai stand ya. Nah, jadi dia ada standnya di sini gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau solo karaoke atau apa ya udah di depan kalian sambil tengok liriknya di sini. Nah, menurut aku ini opsi yang harus ditiru ya dari speaker-speaker dengan harga 300.000 ke atas kalau misalkan dia yang ada include MIUI-nya. Nah, jadi kalau menurut aku ini fitur yang sangat oke dibandingkan semua fitur radio FM, DFK. Nah, itu kan kalau bisa dibilang udah terlalu pasaran lah, speaker-speaker dengan harga segitu pun biasanya udah ada fitur kayak itu. Jadi kalau untuk fitur dari konektivitas saya rasa udah lengkap. Dia ada AUX, DC5V, TFK dan juga USB. Kalian bisa colokkan flash disk di sini. Dan kemudian dia juga ada Bluetooth dan juga ada radionya. Jadi kalau masalah fitur seperti itu aman sekali. Kemudian kalau untuk masalah kualitas suara, nah kualitas suaranya ini kalau di speaker dengan harga 40.000 ya menurut aku ini oke sekali. Tapi kalau misalkan kalian tanya secara overall nggak terlalu nyaman. Tapi kalau untuk mengingat harga 40.000 aja ini sangat nyaman gitu. Nah, kalau untuk kualitas bassnya itu dia bassnya itu tergolong cempreng, nggak ada yang padat gitu suaranya, nggak ada. Dia kayak bass-bass yang bisa dibilang asal nembak aja sih. Tapi kalau untuk price to performnya di harga 40.000 ini menurut aku sudah sangat oke, karena kita kalau bandingkan dengan speaker dengan harga 60.000 pun belum tentu hasilnya atau suaranya sebagus ini. Nah, jadi kalau untuk masalah kualitas suara oke di harga segitu, dan kalau untuk masalah treble-nya juga sama. Tapi yang unik dari speaker ini adalah kalau masalah power, walaupun dia 3 inci, tapi dia powernya gede loh. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian pernah nggak gitu di jalan-jalanan itu ada orang ngamen, dia pakai speaker kecil kayak gini. Nah, suaranya besar nggak? Nah, keunggulan dari speaker kecil kayak ini ya ini, suaranya besar, itu aja sih. Kalau kalian tanya masalah baterainya bisa tahan berapa lama, aku pun nggak tahu ya. Ya mungkin aja anggap aja baterainya ini bisa tahan cuma 1 jam 2 jam. Karena apa? Karena ya di lembar spesifikasi nggak ada, di kotaknya juga nggak ada. Ya speaker kayak itu biasanya nggak tahan lama baterainya. Bawa power bank kemana-mana kalau misalnya kalian mau pakai ini untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau menurut aku sih paling kalian pakai ini di ruangan kos yang 2x2 meter kayak itu ya, kecil-kecil punya. Kalau untuk di ruangan gede ya pasti nggak cocok gitu. Nah, jadi kalau untuk link pembeliannya itu yang termurah ada di kolom deskripsi ya kalau misalnya kalian mau beli, termurah terpercaya. Nanti kalau misalnya ada harga lebih murah lagi, nanti aku langsung ganti linknya, ataupun ada flash sale sebagainya, aku langsung ganti linknya. Jadi kalian nggak usah capek-capek cari lagi. Nah, jadi mungkin video unboxing kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik saran komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan, oke? Saya Rikyang, sampai jumpa di video unboxing dari video selanjutnya.
Goodbye. Yes.